few moments later. Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Oke teman-teman, sebelum saya mulai learning journal ini, saya mau ngajak teman-teman kita sholawatan dulu yuk. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunnalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasul ghamaamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Nabila di Learning Journal yang ke-11. Oke, pasti teman-teman semuanya penasaran kan kenapa tadi saya ngajak untuk bersolawat dulu. Karena kemarin itu Pak Adi ngasih ilmu yang bermanfaat banget dan bagus banget, harus kita terapin di kehidupan kita. Jadi Pak Adi itu bilang kita harus selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun, kapanpun, pokoknya kita lagi apapun itu, kita harus selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita itu bukan cuma nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat sehat walafiat, tapi nikmat yang terbesar Allah berikan itu diciptakannya Nur Muhammad. Karena kalau misalkan Allah nggak ciptain Nur Muhammad, kita tuh nggak bakal ada di sini teman-teman, kayak gitu. Nah selain itu Pak Adi juga minggu lalu itu ngasih ilmu juga yang bagus dan harus kita terapin di kehidupan kita, yaitu sebelum kita memulai berbicara sebaiknya kita sebagai umat muslim mukadimah dulu teman-teman. Untuk apa? Yang pertama, untuk menyampaikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan yang kedua, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Oke teman-teman, langsung aja. Di pertemuan kemarin itu ada 3 orang teman kita yang tampil public speaking. Yang pertama itu ada Rifatul Adha, dia tampil public speaking ceramah dengan judul syukur. Oke teman-teman, lagi-lagi kita dapat pencerahan bersyukur, karena syukur ini sesuatu yang susah banget ya untuk kita terapin di kehidupan kita, karena memang sebagai manusia yang sifatnya serakah dan tidak pernah puas atas nikmat yang Allah berikan, itu kita sulit banget untuk bersyukur ya. Padahal hal-hal kecil aja yang Allah berikan tuh kita harus bersyukur loh teman-teman. Misalnya kita dapat nikmat berkedip aja, kita kalau misalkan gak ngedip nih ya teman-teman, pasti perih mata kita ya. Makanya nikmat berkedip aja itu kita harus bersyukur teman-teman, gitu ya. Kadang kita dengan apa yang sekarang kita punya gitu, tapi kita tuh masih ngerasa kurang aja ya kan teman-teman. Makanya tingkat keimanan seseorang tertinggi itu apabila dia sudah bisa bersyukur gitu. Syukur itu yang tertinggi sih menurut saya, karena emang sulit banget teman-teman. Dan yang kedua itu ada Siti Nurhalisa. Nah dia juga sama tampil public speakingnya ceramah dengan judul 3 kunci bahagia. Nah jadi 3 kunci bahagia ini, yang pertama lagi-lagi bersyukur. Ya kan, kalau kita sudah bersyukur, insya Allah kita akan bahagia. Nah terus yang kedua kunci bahagia itu adalah bersabar. Ya, kalau misalkan kita ngadepin suatu cobaan, pasti di dunia ini kita selalu diberikan cobaan
sama Allah gitu ya. Itu tuh karena Allah pengen kita jadi pribadi yang lebih baik lagi. Allah uji kesabaran kita gitu. Kalau misalkan kitanya nggak bersabar, pasti kita nggak bakal bahagia hidup kita gitu. Terpuruk mulu gitu ya, nggak bersabar gitu, kayak nyerah mulu gitu hidupnya. Tapi lain lagi kalau misalkan kitanya bersabar, itu pasti kita bakal bahagia terus teman-teman. Nah, kunci kebahagiaan yang ketiga itu ada perbanyak istighfar. Apapun aktivitas yang kita lakukan, kita harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Insya Allah kalau misalkan kita udah ngelakuin 3 kunci bahagia ini, insya Allah kita bakal bahagia dunia dan akhirat ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada Ishak. Ishak ini sama, dia juga tampil public speakingnya ceramah dengan judul Ciri-ciri Orang Munafik. Oke, setelah ketiga teman kita ini tampil public speaking, selanjutnya ada sesi diskusi atau presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 2. Oke. Sebelumnya kan kita sudah pernah pelajari tentang apa itu public speaking dan bagaimana cara menyampaikan pesan yang efektif. Nah, tapi ada satu hal yang sering menjadi penghalang saat kita mau tampil di depan gitu ya, teman-teman. Apa itu? Yap, demam panggung. Nah, jadi judul PPT dari kelompok 2 ini, taklukkan demam panggung, kenali, pahami, dan atasi. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton ini. Thank you for watching. Bye-bye. Sampai ketemu di Learning Journal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.